saya Nicholas Stanley Kargana dari kelas 9B ingin mengerjakan tugas agama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita Jataka. Cerita Jataka adalah kumpulan kisah yang menceritakan kehidupan lampau Buddha Gautama sebelum ia mencapai pencerahan. Dalam kisah-kisah ini, Buddha terlahir kembali dalam berbagai bentuk seperti manusia, hewan, atau makhluk lainnya, dan menunjukkan sifat-sifat mulia seperti kebijaksanaan, belas kasih, dan kesabaran. Tujuan utama cerita Jataka: 1. Mengajarkan nilai moral dan kebajikan, seperti kebaikan, kejujuran, pengorbanan, dan kebijaksanaan. 2. Memberikan contoh perbuatan baik yang bisa ditiru, karena Buddha dalam kehidupan lampaunya selalu berbuat baik. 3. Menjelaskan hukum karma, bahwa perbuatan baik akan membawa kebaikan, sementara perbuatan buruk akan membawa penderitaan. Ada lebih dari 500 cerita Jataka yang tercatat dalam kitab Tipitaka, salah satu kitab suci agama Buddha. Contoh cerita Jataka yang terkenal adalah Mahakapi Jataka, kisah Raja Kera Kebijaksanaan. Itu yang akan saya ceritakan pada hari ini. Harap disimak. Mahakapi Jataka, kisah Raja Kera Bijaksana. Mahakapi Jataka, kisah Raja Kera Bijaksana. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah sekumpulan kera yang dipimpin oleh raja mereka yang bijaksana. Hutan itu memiliki sebuah pohon mangga besar yang buahnya sangat lezat. Sang raja selalu memperingatkan kera-kera lain untuk tidak membiarkan satupun buah jatuh ke sungai. Karena jika manusia menemukannya, mereka bisa datang dan membahayakan kelompok mereka. Namun, suatu hari, sebuah mangga matang jatuh ke sungai dan terbawa arus hingga ditemukan oleh Raja Manusia. Sang Raja Manusia yang penasaran dari mana buah itu berasal, mengirim pasukan untuk mencari sumbernya dan akhirnya tiba di hutan tempat para kera tinggal. Ketika pasukan manusia datang, mereka melihat banyak kera menikmati buah mangga. Raja Manusia pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh para kera agar mereka bisa menguasai pohon itu. Melihat bahaya yang mengancam rakyatnya, Raja Kera berpikir cepat. Ia melompat ke tebing di sisi lain sungai, lalu menggunakan tubuhnya sendiri sebagai jembatan agar para kera bisa menyeberang sungai dengan selamat. Satu persatu kera-kera itu melewati tubuh sang raja. Namun salah satu kera yang iri padanya malah melompat dengan keras, membuat tubuh sang raja semakin terluka parah. Meskipun kesakitan, ia tetap bertahan hingga semua kera berhasil melarikan diri. Setelah semua kera selamat, Raja Kera jatuh ke tanah dalam keadaan lemah. Raja Manusia yang melihat pengorbanan luar biasa ini mendekatinya dengan rasa kagum. Dengan suara lirih, Raja Kera berkata bahwa seorang pemimpin sejati harus mengutamakan keselamatan rakyatnya, bahkan jika harus mengorbankan dirinya sendiri. Mendengar kata-kata itu, Raja Manusia tersentuh dan berjanji tidak menyakiti kera-kera di hutan itu lagi. Tidak lama setelah itu, Raja Kera menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan warisan kebijaksanaan dan kasih sayang yang tak terlupakan. Sekian cerita dari saya. Ada beberapa pesan moral yang harus dibahas pada video ini. Pesan moral yang pertama, pemimpin sejati adalah mereka yang rela berkorban demi kesejahteraan rakyatnya. Pesan moral kedua ada, kebaikan dan kebijaksanaan lebih berharga daripada kekuasaan dan kekuatan. Keserakahan yang ketiga, keserakahan hanya akan membawa kehancuran, sementara pengorbanan demi kebaikan akan dikenang selamanya. Terima kasih. Sekian cerita dari saya. Saya Nicholas Stanley Kargana mengundurkan diri. Terima kasih. Namo Buddhaya. Cerita Jataka adalah kumpulan kisah yang menceritakan kehidupan lampau Buddha Cerita Jataka adalah kumpulan kisah yang menceritakan kehidupan lampau Buddha Gautama sebelum ia